Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat mantan sedang memikirkanmu. Lakukan ini, maka ia langsung rindu sampai ke mimpi-mimpi kepadamu. Ya. Nah, apakah mantan pernah memikirkan kita? Jawabannya iya. Apalagi bagi mereka yang sudah berpisah bertahun-tahun ya, karena semakin lama perpisahan itu juga membuat orang sesungguhnya mulai sering memikirkan orang yang sudah berpisah dengan dia. Ya. Kemudian kebersamaan dalam rentang waktu yang lama itu juga membuat orang menjadi terbiasa. Ya, terbiasa memikirkan karena pada waktu-waktu itu biasanya mereka bersama, mereka berkomunikasi. Nah, jadi sesungguhnya kapan waktu mantan sedang memikirkan kita? Jawabannya tentu masing-masing orang berbeda dan kita yang paling tahu. Nah, sekarang kita harus mengingat-ingat kapan waktunya mantan paling sering dulu menghubungi kita ketika sedang tidak bersama. Ya. Jadi misal ketika suami istri ya, suaminya sedang bertugas nih keluar kota ya, ada pekerjaan di luar kota. Kapan waktunya dia menghubungi? Paling sering ya. Nah, maka pada waktu itulah secara alami dia memiliki kebiasaan untuk mengingat kita. Ya. Nah, jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang manusia itu membuat dia menjadi refleks, menjadi terbiasa atau menjadi kebiasaannya. Nah, sehingga pada waktu-waktu itulah waktu yang paling tepat bagi kita ya untuk mengerjakan amaliyah atau mengirimkan doa-doa kita agar mantan dari ingat jadi rindu kepada kita sampai ke mimpi-mimpi. Kalau bagi yang belum menikah, itu kan biasanya sebelum tidur, apa yang dilakukan? Rumahnya berbeda, bahkan mungkin kotanya berbeda. Chattingnya, video call, dan seterusnya. Nah, sehingga memang waktu terbaik untuk mengirimkan amalan kita atau amaliyah kita kepada mantan, yakni waktu kira-kira sebelum mantan tidur. Nah, kita kan orang yang paling hafal. Mantan itu setiap malam tidurnya jam berapa? Karena sudah terbiasa. Ya, kita sudah mau tidur jam 10 malam, dia ngajak chatting. Chatting itu ya. Cerita macam-macam, ngobrol ke sana kemari, sampai ngantuk kita hilang. Tahu-tahu dia yang menghilang. Tidak ada jawaban. Ternyata dia ketiduran jam 11 malam. Nah, jadi itu waktu di mana mantan biasanya menghubungi kita, itu waktu tidurnya. Nah, itu adalah waktu yang terbaik bagi kita ya untuk mengirimkan amalan kita. Karena kalau kita mengerjakan amalannya siang hari, dia baru tidurnya malam hari, mungkin ketika dia tidur, pengaruh dari amalan tadi sudah mulai mereda. Tetapi ketika di waktu itu dia biasa menghubungi kita ya, dan itu sudah menjadi kebiasaannya. Kemudian dia tertidur, maka ketika dia tertidur itu pengaruh dari amalan yang kita kirimkan untuk mantan tadi itu sedang sangat kuat. Nah, sekarang ya, yang harus kita lakukan adalah mematangkan amalan kita. Ya,
Jadi ada orang yang memilih mengerjakan amalan memperbanyak membaca surat Al-Fatihah. Ya, ada yang memilih surat Al-Ikhlas, ada yang memilih surat Yusuf ayat yang keempat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak kan amalan-amalan yang biasa kita kerjakan. Di channel kita ini juga koleksi amalan cukup banyak, nanti bisa dicari ke video-video terdahulu ya. Nah, bisa dipilih salah satu, dimatangkan dulu di dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah merasa matang ya, ketika kita mengerjakan amalan itu ya, kita merasakan seperti ada gemuruh tuh di dada kita ya, ada gemuruh, ada getaran ya. Nah, maka itu tanda bahwa amalan itu sudah menyatu dengan diri kita, energinya sudah kuat untuk kita kirimkan kepada orang-orang atau orang yang kita inginkan atau orang yang sangat kita cintai dan kita harapkan dia untuk kembali. Nah, misal ya, kita memilih amalan surat Yusuf ayat yang keempat. Ya, itqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Nah, kita matangkan. Cara mematangkannya bagaimana? Setiap malam ya, kita banyakkan atau kita perbanyak membaca amalan ini agar amalan ini menyatu dengan diri kita. Kalau sudah menyatu, kita bisa merasakan tuh. Ketika kita membacakannya, ada getaran yang muncul dari dalam diri kita. Dada kita seperti bergemuruh. Ya. Nah, kalau sudah matang, nah itulah waktunya kita mulai mengirimkannya kepada mantan. Jangan lupa doa kuncinya. Ya. Apa doa kuncinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan karomah surat Yusuf ayat yang keempat, aku kirimkan kepada ruh dan seluruh jasad, kita sebut nama mantan kita, bin nama ayahnya, agar ya ia menerimaku kembali, merindukanku, rindu sampai ke mimpi-mimpi tentang aku, dan dia tergerak untuk datang kepadaku untuk menemuiku. Amin. Nah, itu doa kuncinya. Kalau sudah kita baca doa kuncinya, nah kita matangkan amalan itu, kita perbanyak membacanya. Ya, sekurang-kurangnya 11 kali. Kalau bisa setiap malam kita baca 101 kali. Ya, kalau bisa lebih banyak lagi 333 kali. Kalau mau lebih banyak lagi, misal ada waktu karena memang waktu libur begitu, ya silahkan ya. Jadi semakin banyak tentu akan semakin besar energinya. Semakin banyak kita baca, semakin besar energinya. Tetapi kalau memang tidak kuat lama-lama, ya sekurang-kurangnya setiap amalan itu dibaca 11 kali ya. Begitu ya. Dan dilakukan secara rutin, terus-menerus ya. Jangan cuma 2-3 hari sudah berhenti. Belum menyatu dengan diri kita dan sudah kita kirimkan. Nah, jadi biar menyatu dulu dengan diri kita, kita bisa merasakan tanda-tanda amalan itu sudah menyatu dengan diri kita. Nah, baru kita berdoa dengan doa kuncinya tadi, kita memohon pertolongan Allah agar amalan ini bisa meresap ke dalam diri mantan yang menggerakkan mantan untuk menerima kita kembali. Ya, yang penting sekarang amalkan dulu dengan rutin. Ya, di dalam sebuah hadis kita diajarkan ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Ya, nah,
Jadi tadi yang pertama, kita memilih waktu di mana mantan biasanya menghubungi kita, artinya dia memikirkan kita. Karena kita ini dengan mantan dulu bersama lama, tentu itu sudah menjadi kebiasaan. Sekarang berpisahnya juga sudah lama, ya. Nah, semakin lama perpisahan itu, ya, apa yang sudah menjadi kebiasaan yang sering orang lakukan, itu akan menguat kembali. Nah, itu jawaban kenapa kita juga semakin berjalannya waktu, kok bukannya semakin lupa, tapi justru semakin sering ingat kepada mantan, ya kan? Nah, mantan juga begitu, awal-awal dia bisa sepertinya melupakan kita, ya, tetapi seiring perjalanan waktu, kemarahan, kekecewaan, kebencian itu semakin reda. Nah, maka rasa rindu itu akan pelan-pelan muncul dan menguat dari waktu ke waktu, ya. Nah, kita sudah menemukan waktu di mana mantan paling sering menghubungi kita dulu, artinya dia memikirkan kita. Nah, kemudian kita perkuat itu dengan membaca doa, dengan mengerjakan amalan tadi, insya Allah, ya. Dengan izin dan pertolongan Allah, mantan dari ingat jadi rindu, dari sekedar rindu jadi rindu yang sampai ke mimpi-mimpi. Kalau mantan mimpi kita setiap malam, insya Allah, ya, yang pertama, rasa rindu itu ketika dia terbangun juga akan semakin membesar. Yang kedua, kalau mantan mimpi kita setiap malam, mantan akan mulai berpikir tentang kita, apakah kita jodoh dia, karena dia selalu bermimpi tentang kita setiap malam, ya. Yang ketiga, semakin mantan tekan rasa rindunya itu, ya, semakin sering dia mimpi kita, semakin sering dia kepikiran kita, semakin dia merindukan kita. Rindu yang ditekan itu rasanya menderita. Apa yang akan dia lakukan kemudian? Ya, pada saat sudah melewati batas, ya. Batas apa? Batas kemampuan dia menekan rasa rindu itu, seperti gelas, kalau airnya kebanyakan kan luber. Nah, sekarang sudah melewati batas kemampuan dia untuk menekan rasa rindu itu, maka secara alamiah dia akan mulai menghubungi kita lagi, ya. Dan itu adalah tanda bahwa amalan yang kita kerjakan berhasil, bekerja, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.